Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh Mas Zaki akan menghadirkan satu buah kisah, yang mana kisah ini akan dikisahkan oleh Mas Zaki. Ya, mungkin agak lain ya dari cerita-cerita kita. Kali ini kisah yang akan Mas Zaki bawakan ini mengenai sebuah kisah pendakian. Bukan begitu Mas Zaki? Iya, benar sekali Mas. Dan ini dialami oleh siapa Mas Zaki? Kebetulan salah satu kenalan saya, ya cukup dekat sama saya orangnya. Namanya Mas Radit. Mas Radit. Ya. Kejadian tahun berapa ini Mas? Belum setahun ini kok Mas. Belum setahun ini. Belum ya, setahun 2003 kemarin. Akhir-akhir 2003 menjelang tahun baru kemarin. Oke Mas Zaki, bisa dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke, terima kasih Pak Jack. Jadi ceritanya menjelang tahun baru kemarin, Mas Radit ini bertiga bersama temannya melakukan pendakian rutin. Jadi dia sering memang melakukan pendakian. Nah kebetulan kali ini dia mendaki di salah satu gunung yang ada di perbatasan Malang dengan Pasuruan. Nah kebetulan dia berangkatnya waktu itu ya cuma semalam saja sih. Dia cuma berangkat Sabtu sama Minggu saja. Jadi berangkat hari Sabtu, kemudian hari Minggunya sudah turun. Ya awalnya dia berangkat dari rumah sekitar sore, nyampe di sana menjelang petang. Jadi memang sengaja melakukan perjalanan malam. Jadi sudah gelap dia naik ke gunung itu. Kemudian kira-kira sudah mencapai tengah-tengah perjalanan, yaitu dia masuk di area yang cukup lembab, namanya hutan lumut. Nah, hutan lumut ini memang dibilang hutan lumut, memang kan banyak tumbuh lumut-lumut itu kan, karena memang daerahnya sangat lembab. Ya kita tahu lah daerah lembab itu memang apa ya, kesenangannya dari bangsa halus ya kalau kita bilang seperti itu, karena itu ketika dia berjalan di hutan lumut itu ya dia tidak terlalu memperhatikan awalnya hanya sekedar apa ya, kok seperti ada yang mengikuti gitu. Tiba-tiba dia berhenti sama temennya, kemudian dia tengok, oh ada orang lain di sudut dekatnya pohon, ada pohon besar di sana. Itu berapa orang itu Mas Zaki pendakiannya waktu itu? 3 orang saja dengan temannya, jadi bertiga mereka. Nah, ada satu orang sendirian di bawah pohon, cuman nggak jelas, katanya itu nggak jelas wajahnya seperti apa, cuman yang jelas dia melihat ada sosok, yes normal-normal aja sosoknya itu, cuman nggak kelihatan wajahnya karena hutannya itu kan gelap, jadi yang dia tahu hanya bayangan hitam yang berbentuk, memang bentuk manusia waktu itu, tapi ada di sebelah pohon, dan dia menganggap itu adalah seorang laki-laki, awalnya seperti itu. Ya, dia juga tidak menyapa, hanya permisi saja di dalam hatinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai beberapa waktu kemudian mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, untuk ya entah untuk minum dan mungkin atau mengisi air ya. Di saat mengisi air itu, di depannya Mas Radit ini ada satu sosok perempuan yang tiba-tiba lewat
permisi katanya, permisi melewati Mas Radit. Nah, awalnya Mas Radit nggak sadar jadi namanya nun sewu Mas ini ya lewat aja gitu, oke monggo gitu sambil ngisi air. Nah begitu perempuan itu lewat ya, dia bilangnya sih perempuan itu ya nggak terlalu tua, masih muda kok, lengkap wajahnya lengkap, pakai baju putih katanya, pakai baju ya kayak apa ya, rok gitu, rok terusan katanya, tapi bukan yang seperti apa daster itu bukan, jadi memang rok apa ya kayak pakaian pesta itu loh. Nah seperti itu. Kemudian baru sadar ketika mbak-mbak ini lewat, perempuan itu lewat. Loh, ini kan tengah hutan, kok ada orang yang sementara di depannya dia itu semak-semak gitu. Semak-semak, loh kok bisa ada perempuan, dia baru kaget. Setelah sadar itu dia kaget, siapa perempuan itu tadi. Dia diam, dia nggak memberitahukan ke teman-temannya awalnya. Dia hanya segera kebetulan Mas Radit ini adalah pemimpin perjalanannya, jadi ketua rombongannya Mas Radit ini. Jadi Mas Radit kemudian mengajak teman-temannya, ayo kita lanjut aja, kita nggak lama-lama di sini, kita lanjut perjalanannya. Lalu mereka berkemas, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, waktu itu sudah tengah malam, yes, lebih dari jam 12 katanya, dan sudah mendekati puncak. Kemudian mereka memutuskan untuk kita ngecamp aja lah di bawah puncak, jangan di puncak, di bawahnya aja. Mereka ngecamp di bawahnya puncak waktu itu. Nah, tapi kebetulan kan areanya juga cukup luas, artinya pohon-pohon juga tidak terlalu banyak. Yang ada hanya semak-semak seperti savana gitu ya. Kemudian langit juga terlihat jelas waktu itu Pak, terang benderang. Nah, setelah mereka mendirikan tenda, mereka beristirahat sambil ya membuat kopi, kemudian mungkin sambil masak mie, biasanya kan gitu ya, kita istirahat makan sambil ngopi. Nah kebetulan Mas Radit ini rebahan sambil nunggu teman-temannya bikin kopi tadi. Nah ketika Mas Radit ini rebahan, Mas Radit ini melihat ada satu cahaya, apa ya semacam bola cahaya itu lewat melintasi di atasnya Mas Radit gitu. Nah melintas ini dia bilangnya warnanya kuning, jadi warna ini warna kuning memang, melintas turun di tengah hutan yang menurut perkiraan Mas Radit tadi itu sekitar di hutan lumut tadi ya, nggak jauh dari tempatnya dia ketemu sosok perempuan tadi. Nah, ketemu sosok perempuan tadi. Nah, Mas Radit mengabaikan itu ya, mungkin itu hanya sekedar apa ya, orang yang ngirim apa, ngirim santet atau apa, teluh ya. Tapi kok arahnya ke sana, di sana kan nggak ada rumah, nggak ada penghuni, nggak ada orang kan gitu ya. Tapi arahnya ke sana memang, bukan ke perkampungan, tapi memang ke hutan gitu loh, ke arah hutan itu. Kemudian, nah setelah subuh itu mereka lanjut naik puncak sebentar, kemudian turun lagi kan, turun. Di perjalanan turun ini Mas Radit seakan merasa ada yang selalu mengikuti dia, berjalan. Kemudian ini kok sepertinya ada apa ya, orang lain selain kita yang di belakang kita ya. Dia menengok ke belakang, nggak ada orang. Turun sampai ke bawah, bahkan sampai
pulang pun, sampai di rumah pun terasa seperti ada yang mengikuti. Nah kemudian Mas Radit itu nelpon temennya, kamu ngerasa nggak ada yang ketinggalan atau ada yang dibarengi orang? Teman-temannya merasa enggak ada. Dari kemarin bagaimana? Perjalanannya lancar-lancar aja. Kemudian waktu di bawah puncak kemarin kamu lihat nggak yang bola api itu? Ternyata teman-temannya nggak melihat, hanya dia sendiri yang melihat. Gitu ya. Oke. Nah, di rumah itu setelah dia beristirahat, lah kok kebetulan bapaknya Mas Radit ini ya orang yang sedikit mengerti tentang itu. Jadi pas Mas Radit istirahat dibangunkan sama bapaknya. Dit, kamu bawa apa? Kamu buat kesalahan apa? Kaget Mas Radit, sudah dibangunin, ditegur seperti itu kan kaget ya. Enggak ya, enggak ngapa-ngapain katanya, enggak ngapa-ngapain. Perjalanannya ya lumayan lancar kok, nggak ada masalah apa-apa. Cuman waktu perjalanan itu mengalami kejadian-kejadian, dia menceritakan kejadian yang dialami waktu perjalanan itu ke bapaknya. Nah ini masalahnya, kamu sepertinya masuk ke daerah yang tempat orang, maksudnya tempat orang-orang yang seperti itu ya, tempat orang-orang halus. Kamu gak permisi dulu katanya, gak permisi dulu. Nah ini ada satu yang ikut kamu sampai di rumah. Loh kaget Mas Raditnya gitu. Ya wis, kemudian bapaknya Mas Radit ini entah dengan doa apa dia ngasih minum Mas Radit, jadi airnya didoain kemudian dikasihkan sama Mas Radit. Kemudian Mas Radit merasa kayak apa ya? Tadinya kan gini, ketika bangun tidur ya mulai dari perjalanan kok badannya terasa memang berat gitu loh. Tapi pada akhirnya loh kok ada perbedaan gitu. Kok seperti badannya apa ya? Ringan. Seperti yang ngikuti tadi, sepertinya sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian dia nanya sama bapaknya, siapa sih sebenarnya yang ngikut tadi itu? Kamu ketemu nggak sama orang perempuan yang seperti ini? Dia pakai rok putih seperti rok pesta itu. Dulu itu yang tak ceritakan tadi, yang ketemu di waktu ngisi air tadi. Kamu ngapain di sana? Nah ternyata itu memang tempatnya dia. Jadi menurut bapaknya Mas Radit itu adalah tempatnya mbak-mbak tadi itu. Dan Mas Radit berhenti di situ, ndak salam, jadi bilangnya nggak salam atau nggak permisi dulu, berhenti di situ tanpa salam. Kemudian si wanita tadi atau perempuan mbak-mbak tadi itu merasa terganggu dengan berhentinya Mas Radit ini. Biasanya kan memang ini bukan tempat istirahat orang gitu ya, memang di waktu itu kan ada semak-semak kan, jadi awal kejadiannya seperti itu. Jadi ketika Mas Radit berhenti itu ternyata mengganggu mbak-mbak yang penghuni daerah itu. Nah begitu ceritanya Pak Jack. Ya, cukup apa ya, cukup serem juga sih, sampai beberapa kali ya tanpa disadari ada penampakan waktu mendaki. Tapi patut dijadikan pelajaran juga. Iya. Karena dimanapun tempat kita berada ya kita harus menghormati tempat itu. Apalagi tempat tersebut adalah tempat yang baru. Apalagi ini dalam hutan. Hutan kan memang tempatnya orang-orang halus ya. Karena kan mungkin di suatu tempat itu bukan berarti tidak ada penghuninya. Iya, sebenarnya di semua tempat ya. Di semua tempat sih. Apa itu terlihat atau tidak, jelas ada yang berada di situ. Yang wajib mungkin kita sedikitnya untuk menghormati lah, bahwa kita berada di situ bukan untuk mengganggu, apalagi untuk merusak ya. Ya, karena sejatinya memang kita itu berdampingan kok. Dimanapun kita berdampingan dengan ya orang-orang yang seperti ini ya. Maksud saya orang-orang halus tadi ya, yang tidak tampak oleh mata kita. Jadi
kita istilahnya kita sama-sama bermasyarakat lah dengan mereka, yang kita sama-sama bertetangga dengan mereka. Jadi ya layaknya tetangga itu bagaimana lah, harusnya kita bisa tidak saling mengganggu, saling menghargai lah, saling menghormati keberadaan mereka gitu ya. Oke, terima kasih Mas Radit atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk ikuti terus kisah-kisah kami, like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.